Shalom, selamat hari Kamis, jemaat yang termanis. Jumpa lagi dalam program G-Mission Dadap, Sambar Virtual, Sapaan Mimbar, Firman Tuhan Allah. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kalimat yang mengatakan, kasih yang dipendam itu tak lebih dari kebohongan. Kasih yang dipendam tak lebih dari kebohongan. Artinya di sini bahwa kasih itu butuh tindakan nyata, Bapak Ibu. Dalam kehidupan kekristenan, mengasihi ini bukanlah sebuah perbuatan pilihan atau perbuatan yang mana suka baru kita lakukan, tetapi perbuatan yang wajib atau kudu harus menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Pada dasarnya, kehidupan kasih ini, perbuatan kasih ini meliputi tindakan peduli dengan penderitaan orang lain, peduli dengan kebutuhan orang lain, peduli dengan kehidupan orang lain. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, untuk kita mengekspresikan kasih ini, memang tidak bisa hanya sekedar kata-kata saja. Karena ada 3 hal yang manusia nggak suka, yaitu yang pertama adalah otak kosong. Tentu kita nggak suka dengan otak kosong, bukan? Yang kedua adalah omong kosong. Tentu kita nggak suka bahwa kita hanya omong belaka. Dan yang ketiga, kita pasti nggak suka yang namanya dompet kosong, bukan? Tapi saudaraku yang terkasih, di lain itu semuanya, tetap bahwa kasih itu tidak boleh hanya sekedar kata-kata saja. Oleh karena itu paling tidak kita harus mengekspresikan kasih itu. Yang pertama mungkin kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa janganlah kamu heran ketika dunia benci kita, maka kita nggak boleh benci dia gitu ya. Artinya sebagai anak Tuhan yang tandanya kita mengasihi, bahkan firman Tuhan bilang bahwa ketika kita dibenci orang lain, kita dilukai orang lain, kita harus mendoakan dia, bukan? Artinya bahwa itulah kasih itu sendiri. Mengasihi dia, mengampuni dia, dan juga tidak melukai balik seperti yang dia lakukan kepada kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan kasih yang tentunya mungkin tidak gampang, tapi mari berusaha untuk itu. Kalau mungkin dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan bahwa jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan juga terhadap semua orang. Lalu yang kedua, saudaraku yang terkasih, sebagai bukti kasih kita kepada orang lain, selain kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang kedua adalah mau membuka hati untuk menolong orang lain, suka menolong orang lain. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah itu dapat dinyatakan? Saudaraku, banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan diri sendiri yang belum tercukupi. Tapi saudaraku, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kamu mampu menolong orang lain? Jangan tunda waktumu. Sekarang waktunya kamu tolong dia. Jangan tunda-tunda, saudaraku. Karena di sini dikatakan bahwa jangan menutup pintu hatimu. Ketika engkau menolong orang lain, jangan juga hitung-hitung. Ketika kita sudah berikan sesuatu, jangan hitung kalau dia punya ini, punya itu. Tapi silakan menolong dengan tidak menunda dan juga dengan tulus hati. Saudaraku yang terkasih, mengasihi sesama tidak hanya sekedar kata-kata. Mengasihi keluarga yang menyakiti kita tidak hanya sekedar kata-kata. Ampuni dan jangan balas dengan kejahatan. Dan juga mari buka hatimu untuk mau menolong orang lain. Tidak menunda pekerjaan yang baik yang telah Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Berbunyi tapi tidak ada hasilnya. Ingat saudaraku yang terkasih, orang paling tidak suka dengan otak kosong,
omong kosong, dan juga dompet kosong. Saat ini waktunya bagi kita, di situasi saat ini, mari buka hati kita. Ada begitu banyak orang yang mungkin membutuhkan uluran tangan kita. Ada begitu banyak mungkin orang yang mungkin menyakiti kita. Tapi ini saatnya, mari ampuni dia, tunjukkan kasih-Mu kepada dia, dan biarkan Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam sambar, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.